pertemuan kali ini, pertemuan yang ke-9, mata pelajaran Bahasa Inggris, tingkat SMP, semester pertama, adalah meminta dan memberi informasi terkait resep makanan atau minuman dan manual yang dalam bahasa Inggrisnya lebih dikenal dengan istilah procedure text atau teks prosedur. Teks prosedur kita dapat temui dalam kemasan makanan yang berisikan instruksi cara membuat sesuatu atau cara mengolah sesuatu yang diikuti dengan langkah-langkah pembuatannya atau langkah-langkah melakukannya. Karena itu, perhatikan model teks berbentuk prosedur. Procedure text atau teks prosedur adalah serangkaian langkah-langkah yang harus diikuti dengan baik supaya dapat mencapai tujuan. Tujuan dalam hal ini, hasilnya nanti akan mendapatkan hasil yang baik. Berikut, teks-teks prosedur terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, goal, tujuannya apa? Terutama teks tentang resep makanan. Yang kedua, materials atau bahan-bahan. Apa bahan-bahan yang dibutuhkan ketika kita ingin membuat sesuatu. Yang berikut langkah-langkah. Seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, langkah-langkahnya adalah serangkaian langkah-langkah yang orientasinya nanti itu bisa mencapai tujuan. Tujuan dalam hal ini, hasil dari langkah-langkah tersebut akan menghasilkan makanan atau resep makanan yang baik. Berikut ciri-ciri kebahasaan dari teks berbentuk prosedur. Yang pertama adalah penggunaan simple present tense yang dalam hal ini dalam bentuk kata-kata yang mengandung perintah. Contoh, add some sugar, tambahkan gula. Prepare it, siapkan dengan baik. Heat it, panaskan. Grate it, parut. Pour it, tuangkan. Ini ciri kebahasaan dalam teks berbentuk procedure atau teks berbentuk prosedur. Yang kedua, ciri yang kedua, menggunakan kata penghubung yang sifatnya sementara atau temporer atau nomor yang mengindikasikan urutan langkah-langkah terutama dalam teks berbentuk tulis. Berikut ada kalimat pengantar terutama dalam teks berbentuk lisan. Contoh, first dalam bahasa Indonesianya pertama-tama atau firstly, second yang kedua atau secondly,
Then, kemudian, thirdly, yang ketiga, after that, setelah itu, atau afterwards, setelah itu, finally, akhirnya, atau lastly, akhirnya. Nah, ini ciri-ciri kebahasaan yang akan ditemui dalam teks berbentuk procedure. Ciri kebahasaan berikut, time introducers, pengenal waktu, atau pengenal waktu atau pengantar waktunya, khususnya dalam bentuk teks tertulis. Ada before, sebelum, after, sesudah, when, pada saat, while, sementara, until, sampai, during, selama. Contoh, firstly, prepare some water. Pertama-tama, siapkan air. After that, put it on the stove. Setelah itu, letakkan di atas kompor. Lastly, langkah yang terakhir, serve it while it is hot. Hidangkan ketika masih dalam keadaan panas. Nah, sekarang perhatikan contoh teks prosedur berikut ini. Judulnya, How to Make White Chocolate and Raspberry Ice Cream. Ingredients, bahan-bahannya, 1 cup of whole milk, 3/4 cup of white sugar, 1 vanilla bean slit lengthwise, seeds scraped, 1 pinch salt, 5 egg yolks, 1 package or 8-ounce white chocolate chips, 2 cups of heavy whipping cream, 1 teaspoon of vanilla extract, 1 package or 12 ounce of frozen raspberries. Nah, itu tadi bahan-bahan atau menu-menu yang digunakan untuk membuat coklat atau es krim coklat dan raspberry. Berikut, perhatikan langkah-langkah, steps. Firstly, heat milk, sugar, vanilla bean, and seeds, and salt in a saucepan over medium heat until warm, about 5 minutes. Secondly, whisk egg yolks and about 1 cup of warm milk mixture in a bowl. Stir egg mixture into saucepan. Continue to cook and stir until custard thickens enough to coat the back of a spoon, 5 to 7 minutes. Thirdly, remove vanilla bean, stir white chocolate chips into custard until melted. Pour custard into a large bowl and stir in heavy cream and vanilla extract. Cover and refrigerate until chilled. After that, pour the chilled mixture into an ice cream maker and freeze according to manufacturer's directions until it reaches soft serve consistency. Langkah berikutnya, then heat raspberries in a saucepan over medium heat until raspberries begin to fall apart
7 to 10 minutes. Press raspberries through a sieve over a bowl to remove the seeds or discharge seeds. Lastly, gently swirl raspberries into the soft ice cream, creating ribbon of raspberries. Transfer ice cream to a 1 or 2 quart lid plastic container. Cover surface with plastic wrap and seal. For best results, ice cream should ripen in the freezer for at least 2 hours or overnight. Itulah tadi beberapa langkah atau steps how to make white chocolate and raspberry ice cream. Berikut, perhatikan kosa-kosa kata berikut yang ada kaitannya dengan teks berbentuk prosedur pada pertemuan kali ini. Perhatikan cara membaca atau melafalkan kosakata berikut. Vanilla bean slit, lengthwise, seeds scraped, pinch salt, egg yolks, chocolate chips, heat, over medium heat, whisk, stir, custard, remove, melt it, pour, cover, refrigerate, chill, ice cream maker, freeze, raspberries, gently, swirl. Bagian berikut dari pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini adalah tugas. Tugasnya sebagai berikut. Perhatikan dan kerjakan dengan baik. Answer the questions based on the text. Number 1. How many eggs do we need to make ice cream? Number 2. What kind of sugar do we need for the ice cream? Number 3. How long should we heat the pan for milk and sugar? Number 4. What is the text about? Number 5. Gently swirl raspberries into the soft ice cream. The underlined word is similar in meaning to the last number, number 6. Translate the text into bahasa Indonesia. Nah, anak-anak yang baik, pada pertemuan kali ini kita telah mempelajari teks berbentuk prosedur, yaitu sebuah teks yang mengajarkan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah. Sekian pertemuan kita untuk kali ini. Salam sehat dan tetap semangat.